Halo guys, balik lagi sama gue Vina. Yuk kita PDKT. Wah, tugasnya banyak banget sih. Dari yang terduga sampai tidak terduga itu tugasnya. Pokoknya kita tuh selama di lapangan jadi tim palu gada. Apa lo minta, gue ada. Ya, nama saya Rozi. Saya di sini sebagai kameramen yang melekat pada Mas AHY selama kampanye. Saya bagian yang ikut ketum kemanapun ketum berada. Kemarin itu kita dibagi 4 tim. Yang 3 itu advance, yang 1 main group. Nah, saya masuk di main group yang dimana saya mendatangin semuanya. Tugas saya adalah sebagai tim kreatif AHY atau sebagai video editor. Selama masa kampanye ini akhirnya awalnya kan editor jarang turun ke lapangan ya, karena emang desakan waktunya ini video itu harus cepat jadi, akhirnya diperlukanlah editor ini ikut. Waktu pas kita lagi kampanye akbar di Lumajang, itu kan kampanyenya sore tuh ya. Jadi kita lihat perkiraan cuaca tuh memang hujan. Detik-detik memulai kampanye tuh posisinya udah rame banget lapangannya. Jadi masyarakat udah datang tumpah ruah di situ dan tiba-tiba hujan deras turun, deras banget beserta dengan petirnya sampai kita udah harus matiin sound system dan LED karena kita takut konslet. Dan di situ masyarakat udah mulai bubar tuh, udah mulai bubar mencari tempat berteduh kan. Tiba-tiba FOH-nya itu turun air terjun, alat-alat di FOH tuh semuanya udah diplastikin, semua orang udah panik. Dan kita udah kayak berserah kepada Tuhan, kayak ya Allah, hanya pertolongan Lu lah yang bisa menyelamatkan acara ini gitu kan. Hampir hopeless lah di saat itu tuh, karena masyarakat udah menepi semuanya, udah ke tribun, sedangkan tribunnya kapasitasnya kan juga nggak sebesar itu, jadi banyak yang masih mencari tempat berteduh lain gitu. Kita laporkan kepada Pak SBY dan Mas Ketum AHY waktu itu posisinya. Kondisinya di sini masyarakatnya sudah banyak, tapi hujan deras gitu kan. Terus ternyata Pak SBY dan Mas Ketum AHY tetap mau datang. Akhirnya kita nyalain lagi sound systemnya, kita nyalain lagi LED-nya dengan resiko konsleting. Setelah itu kita sholawat sama-sama. Dan pada saat itu hujannya mereda. Itu kayak, wah, pertolongan Tuhan banget sih waktu itu tuh. Hujannya mereda dan masyarakat tiba-tiba kembali ke lapangan. Dari yang tadinya baru sekitar 50% yang datang, tiba-tiba hampir 90% dan hampir sesuai dengan target audiens masyarakat yang akan datang. Dan tiba-tiba itu tumpah ruah banget. Dan pas Pak SBY dan Ketum Mas AHY datang, posisinya masih hujan, tapi hujannya sudah tidak besar seperti pertama dengan petir dan lain-lain. Suasananya tuh malah jadi hangat banget walaupun hujan. Tapi tuh semuanya Mas AHY, Pak SBY turun hujan-hujanan tengah-tengah masyarakat. Di situ Mas AHY menyampaikan visi misi Partai Demokrat. Di situ nggak ada yang bubar sama sekali. Padahal dalam keadaan masih hujan, masyarakatnya tetap stay di situ. Masyarakatnya masih antusias untuk menyambut Mas Ketum dan Pak SBY gitu. Kalau memorable yang kedua tuh acara di Malang sih. Itu memorable banget karena kita itu punya satu atraksi penerjunan yang itu jadi atraksi pamungkasnya lah kegiatan di Malang. Selama kita di Malang itu 7 hari belakangan katanya setiap sore pasti hujan deras dan hujannya tuh dari pagi sampai malam. Pas di tanggal 1 itu waktu pas kita melaksanakan kampanye akbar di Malang, itu kita lihat forecast kemungkinan hujannya 85% dengan intensitas yang tinggi. Sedangkan si atraksi penerjunan itu nggak bisa dilakuin kalau misalnya suasananya hujan karena membahayakan untuk para penerjunnya. Di situ kita udah deg-degan, wah ini bisa nggak ya nanti atraksi penerjunan ini dilakukan. Kita udah merencanakan plan B, plan C, dan plan D-nya kalau itu tidak bisa dilakukan. Rekayasa cuaca sudah kita lakukan dan juga pawang hujannya ada 15 guys.
Pas mendekati jam J itu tetap hitam gelap awannya di atas Stadion Gajayana tuh masih gelap. Kita udah yang berdoa, ya Allah kita pasrahkan lagi dengan segala upaya yang sudah kita lakukan. Tapi alhamdulillahnya walaupun dengan hujan yang rintik-rintik, atraksi penerjunan bisa dilakukan. Yang paling amazed, hari itu sore itu di Malang tidak hujan, maksudnya tidak hujan besar seperti biasa-biasanya. Itu yang paling membekas banget sih. Di masa kampanye itu masa yang ada itu tidak seperti biasanya. Kalau biasanya ketum hanya datang ke satu tempat acara yang mungkin masyarakat masanya cuma 100-200, yang ini dimana kita selalu bertemu masa yang ribuan. Dan beda tempat, itu yang bikin setiap tempat itu punya cerita masing-masing. Karena saya kameramen, ya yang namanya adu badan sama pengawal-pengawal dari toko parpol lain itu sudah makanan setiap hari. Dan yang berkesan yang kedua itu mungkin karena ini kampanye dengan trip yang panjang, yang kita tuh bisa satu hari pindah sampai 3 tempat, dan 3 itu kalau kampanye besar itu yang sampai selesai itu remek. Itu baru kerasa ya namanya pegel-pegel semua itu. Yang pasti kita tuh dapat punya pengalaman ke beberapa kabupaten kota dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dan terakhir kita tuh ke Sulteng dan Manado. Itu berkesan banget sih bagi gua yang emang kesibukannya untuk di dalam ruangan, tapi pada saat kampanye ini akhirnya gue dapat berkesempatan untuk turun ke lapangan dan ikut beberapa kabupaten kota. Yang paling berkesan juga, gue sebagai editor yang tadinya kerja di ruangan, dan ini kita disiapkan bis gitu, yang kapasitasnya seat yang 60, akhirnya itu udah di custom yang hingga menjadi 20 seat doang. Nah di situ memang kita udah ada seat buat kita sebagai editor. Nah di situ kita ngedit, dan itu berkesan banget sih bagi gue ya. Maksudnya ketika emang posisinya, ketika keadaan lu lagi sehat, itu ngedit bisa-bisa aja tuh fokus. Tapi kalau misalkan lagi nggak sehat, wah itu pusing banget pasti ngedit di dalam bis itu. Karena kan kita ngejar tayang juga ya. Kita harus bisa menggunakan waktu sebisa mungkin. Jadi pas perjalanan titik satu ke titik berikutnya, nah itulah proses kita untuk ngedit gitu. Nggak ada sih, seru-seru aja. Teman-temannya seru sih. Kalau yang bikin kesel banyak sih. Bisa dibayangkan setiap toko parpol membawa tim dokumentasi masing-masing dan pengawal masing-masing, itu di mana kita tetap harus dapat gambarnya Mas AHY. Ya bisa dibayangkan bagaimana kita berebutan gambar dengan kameramen dari parpol lain yang nggak hanya 1-2. Terus kita harus menerobos barisan pengawal-pengawal dari toko parpol masing-masing tuh. Ya seperti Pak Prabowo itu agak susah ditembusnya, tapi ya di situ tantangan kita. Kadang ya kita kena sikut, kena marah, didorong lah, udah jadi makanan sehari-hari selama kampanye kita. Mungkin sampai 3 kali saya gagal sakit, harusnya demam, cuma gagal sakit akhirnya akibat trip panjang ini. Sebetulnya banyak ya hal-hal yang bikin nggak mood itu ya. Ya mulai dari file data yang korup, videografer yang gambarnya jelek. Kalau gue kan sebagai video editor gitu, semaksimal mungkin harapannya gambarnya bagus atau audionya bersih gitu, maksudnya ya. Tapi pada kenyataannya kan ya gimana kita bisa menjahit semua itu gitu sesuai dengan harapan itu sih tantrum. Tapi ketika kita udah memutuskan untuk masuk ke tim ini, hal-hal itu ya mencoba diimpress aja sih, karena kalau misalkan udah mikirin yang nggak mood itu pasti nggak baik kerjanya ke depan sih. Kalau misalnya acaranya tiba-tiba banyak yang datang, masanya itu ngerasa keren banget sih. Akhirnya sebuah perjuangan itu terbayarkan melihat masyarakat yang datang gitu rame dan antusias, itu ngerasa keren banget sih. Bisa ngambil momen bagus, momennya Mas AHY di tempat yang mungkin menurut orang sulit untuk diambil. Kalau dapat itu kayaknya jadi keren saya. Contohnya ketika kita bisa dapat gambar yang eksklusif di depan Mas AHY ketika dengan Prabowo, seandainya dengan dimana Prabowo itu banyak banget pengawalnya, timnya, tapi kita bisa gimana caranya tetap di depan walaupun yang namanya badan kita ini sudah ditarik orang, didorong orang, tapi kita tetap harus bisa menciptakan gambar video yang diinginkan Mas AHY, atau menurut kita itu memang harus didapatkan. Kalau dalam rangkaian itu
Pak Prabowo dulu di depan, baru Mas AHY. Tapi kita ini bisa selisih 10 mobil di belakang rangkaiannya Pak Prabowo. Jadi ketika kita dapat aba-aba di depan Pak Prabowo keluar badan dari sunroof mobil atau AHY, itu kita harus lari cepat ke depan. Nah, di depan pun juga, yaitu saya bilang kayak tadi, belum tentu bisa ngambil gambar dengan enak. Di Semarang itu ternyata sudah banyak massa yang menyambut Pak Prabowo 4 km, kurang lebih 4-3 km sebelum titik bongkar. Jadi di situ kita lari selama 3 kilo, ya walaupun sesekali kita naik motor, kita numpang motor orang, entah siapa dia, kita tumpangin. Nanti kita turun lagi dengan jarak yang tidak terlalu jauh, tapi 4 km itu kita harus lari sampai ke titik utama, dan setelah sampai titik utama ya kita kerja seperti biasa lagi. Tetap semangat Ketum, we're always behind you. Apapun yang terjadi, kita akan terus bersama Ketum karena kita tahu tujuan utama Ketum terjun ke politik itu adalah untuk mesejahterakan masyarakat, untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat demi menghadirkan masyarakat Indonesia yang lebih maju, masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera ke depannya. Yang saya harapkan Mas Agus, jangan pernah capek untuk memikirkan masyarakat Indonesia. Akan banyak batu, akan banyak seledingan-seledingan, jegal-jegalan dari kompetitor Mas AHY. Tapi saya yakin karena Mas AHY basicnya militer, saya yakin dia tetap akan kuat. Terima kasih untuk pengalamannya, segalanya, atas waktunya. Terima kasih juga sudah menginspirasi saya, karena biar gimana pun dalam pekerjaan ini ya, pasti ada aja keluh kesahnya gitu. Tapi ketika kita mencoba untuk mengeluh, kita berkaca terus melihat AHY gitu, rasanya kok gue nggak pantas untuk mengeluh gitu ya. Maksudnya padahal kerjaan gue tuh gini-gini aja, tapi ketika dia melakukan itu semua tapi tanpa mengeluh, rasanya gue malu untuk melakukan, untuk mengeluh, itu rasa capek. Padahal pekerjaan dia lebih banyak gitu. Tetap semangat, semoga apa yang dicita-citakan semua terkabul. Semangat terus Mas. Kalau itu saya ingat pernyataan yang pernah dilontarkan Mas AHY, kalau kita tidak melibatkan diri ke politik, ya jangan pernah harap politik ini akan kedepannya akan baik. Kalau kita ingin menjadikan Indonesia lebih baik, jangan pernah takut. Kalau kita takut, ya jangan pernah berharap politik masa depan seperti yang kita inginkan saat ini. Biar gimana pun, anak muda itu harus tetap ikut berpolitik. Awalnya gue juga seperti itu, kayak ngapain sih gue ikut berpolitik gitu. Tapi entah kenapa takdir gue juga membawa ke sini dan bertemu AHY. Biaya-biaya pokok, bahan-bahan pokok naik, terus segala macamnya, terus bensin naik. Ya itu kan keputusannya juga di politik. Gitu. Jangan takut untuk terjun ke politik, karena politik itu nggak seluruhnya kotor. Justru kitalah anak muda yang seharusnya mengambil peran untuk memperbaiki masa depan bangsa. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, hey, hey.